gagal, Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan hanya denganmu, ku lewati. Tuhan Yesus, Engkau melihat bahwa setiap kami anak-anak-Mu yang merindukan pribadi Tuhan. Dan kami percaya di saat kami memuji, saat kami menyembah, saat kami memberi diri untuk bersekutu dengan roh Tuhan, Tuhan menyegarkan roh, jiwa, bahkan tubuh kami. Lebih lagi Tuhan, bawa kami melekat dengan hati-Mu. Lebih lagi ajari kami untuk mengasihi Engkau, melakukan kebenaran firman Tuhan. Pada pulang dari tempat ini, setiap kami boleh diubahkan, setiap kami boleh dipulihkan, dan kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hanya dalam satu nama yang ajaib kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali, Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan.
mengarahkan hatimu hanya kepada Tuhan kita. Katakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari belajar mengutamakan Tuhan di atas segalanya, saudara. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 kami mau cinta Kau Tuhan. Lebih dari apapun kami cinta Kau. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari lebih lagi saudara, nyatakan dengan hatimu. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Lebih lagi saudara katakan, haleluya,
cinta Tuhan. Kami mau lebih lagi mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan saya mau cinta. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, mengucap syukur Tuhan karena belajar firman-Mu, karena firman-Mu itu menguatkan setiap kami, dan bersabda saja Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus, kami siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Sahabat-sahabat Edis dimanapun saudara berada. Ini adalah satu tema yang menarik, yaitu air mata menjadi mata air, saudara. Kenapa air mata, saudara? Saya yakin setiap orang di dunia ini pasti pernah menangis, walaupun dia laki-laki sekalipun. Karena kata tangisan sebenarnya bukan hanya untuk perempuan, namun buat laki-laki juga. Namun, ada satu bahasa air mata, itu adalah bahasa yang paling sering diekspresikan oleh seorang wanita pada umumnya. Namun kenapa bahasa air mata adalah bahasa yang paling sering diekspresikan oleh seorang wanita? Karena wanita memang dipilih Tuhan itu menonjolkan yang namanya emosi atau perasaan. Bahkan saya katakan bahasa komunikasi sebagai seorang laki-laki mungkin adalah logika. Dalam logikanya dia bisa menjelaskan sesuatu dengan sistematik dan semuanya. Namun bahasa komunikasi yang paling efektif daripada seorang perempuan adalah perasaan. Namun kalau kita melihat lebih kuat mana antara bahasa komunikasi emosional atau logika, saya bisa katakan dalam dunia ini adalah emosional, saudara. Kenapa? Karena dengan bahasa emosional tersebut banyak hal yang bisa dilakukan. Seseorang bisa mati oleh karena orang lain, itu juga karena ada ikatan emosional atau ikatan batin. Begitu juga kalau saudara lihat dalam sejarah, Adam bisa jatuh dalam dosa karena Hawa bisa mengkomunikasikan cuma kata-kata yang simpel, yaitu makan buah ini, yang itu dia mengkomunikasikan dalam tanda kutip. Ini adalah salah satu kekuatan yang tidak terarah, namun kekuatan itu bisa menimbulkan sesuatu pengaruh. Contohnya, ketika ular berbicara kepada Hawa, kamu makan buah ini. Ketika kamu makan buah ini, kamu tidak akan mati, kamu akan mengetahui yang baik dan sebagainya, dan segala janji. Namun waktu Hawa berkomunikasi dengan Adam dengan waktu yang singkat, saya yakin dan percaya Hawa tidak mengutarakan tentang sistematis apa yang terjadi. Karena ketika Adam jatuh dalam dosa, ketika ditanya sama Tuhan, Adam bilang juga gara-gara Hawa bilang gara-gara ular. Berarti Adam hanya menyalahkan Hawa. Waktu Adam menerima itu, Adam tidak memakai logikanya. Berarti Hawa memakai salah satu unsur komunikasi, yaitu emosional daripada dia, yaitu pemberian daripada Tuhan, yang dalam tanda kutip pada itu adalah hal yang efektif walaupun dalam tujuan yang tidak tepat. Dia menghubungkan antara ular dan Adam sehingga Adam bisa makan buah. Berarti kalau kita lihat saudara, dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan, ya, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan dan semuanya, bahasa air mata atau bahasa emosional daripada seorang perempuan itu memiliki satu kekuatan yang sangat luar biasa. Berarti bagaimana bahasa emosional ini, saudara, bisa kita rubah dari sebuah air mata malah menjadi mata air, memberikan satu kekuatan yang luar biasa. Mari kita buka firman Tuhan, Yohanes 7 ayat ke-37 sampai 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci,
dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Puji Tuhan, saudara. Berarti hari ini kita sebagai seorang, mungkin saudara sebagai seorang wanita, seorang ladies, saudara sudah punya kekuatan daripada Tuhan, yaitu emosional yang sangat menonjol. Ya, makanya emosional bisa dalam bentuk air mata dan sebagainya. Namun emosi ini bisa menjadi sarana, saudara, sarana berkomunikasi. Saya kasih contoh, saudara. Ketika seorang wanita dia dalam mood yang nggak baik, ya, dia dalam mood yang nggak baik, dia dalam situasi hormon yang kacau atau PMS dan segala macam, saudara bisa melihat kondisi rumah itu pasti nggak enak, saudara. Loh, padahal perempuan ini dia tidak berbicara perkataan apa-apa. Ketika ditanya mungkin kan dari sama suaminya, mungkin ada contoh ya. Ya, saya yakin di platform ini nggak ada, saudara. Nah, ya contoh aja. Ketika ditanya, kamu mau makan apa? Ya mau makan. Namun suasana itu berubah. Padahal katanya cuma pendek. Kamu kenapa? Ya nggak apa-apa, gitu loh. Ada apa yang benar? Ya nggak apa-apa, gitu kan. Nah, berarti kita bisa melihat cuma perkataan yang pendek, namun itu bisa merubah atmosfer. Perkataan yang pendek, namun itu bisa merubah emosional yang ada, saudara. Berarti perempuan diberikan talenta Tuhan yang sangat kuat dengan kekuatan emosionalnya. Bahkan bisa diekspresikan dengan air mata. Namun hari ini bagaimana air mata tersebut bisa menjadi sumber mata air dan bisa menjadi kekuatan dimanapun saudara berada. Makanya firman Tuhan katakan apa? Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Berarti kalau saudara hari ini hidup di dalam firman, saudara punya kekuatan dan kemampuan untuk mengubah atmosfer yang mungkin pada hari ini di tengah-tengah keluarga saudara mengalami krisis, di tengah-tengah saudara mengalami kekeringan, di tengah-tengah gereja saudara tidak ada sukacita, di tengah-tengah komunitas saudara tidak punya masalah, saudara bisa memberikan aliran-aliran air hidup tersebut. Saudara bisa memberikan kesegaran tersebut. Karena saudara diberikan kuasa untuk mempengaruhi saudara pada saat tersebut. Mungkin kita bisa melihat laki-laki diberikan karunia sebagai imam, sebagai pemimpin. Namun pemimpin itu juga membutuhkan penolong. Penolong ini yang terkadang akan menjadi pengaruh dalam pembuat keputusan. Jadi kalau kita bisa melihat, saudara, kalau umpama di film-film China, film-film Korea, seorang raja di depan, betul kan? Namun di balik raja itu ada banyak orang. Namun orang yang berpengaruh pada keputusan raja siapa? Ibu surinya atau istrinya. Berarti saudara ini mengambil salah satu pengaruh di dalam dunia ini. Ini nggak main-main, saudara. Namun bagaimana pengaruh saudara ini bisa memberikan aliran-aliran air hidup. Ya, terus coba kita buka Efesus 4 ayat 19 sampai 20. Saya mau jelasin latar belakang dulu ini, saudara, supaya saudara tahu saudara ini punya kemampuan yang luar biasa, saudara punya titipan karunia yang luar biasa. Namun nanti pada step selanjutnya saya akan kasih 3 step apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita lakukan. Namun ini saya mau menyadari saudara bahwa saudara ini punya perasaan bukan kelemahanmu. Perasaan saudara adalah kelebihanmu yang bisa engkau olah. Bahwa hari ini air matamu bukan kelemahanmu. Karena bersama Yesus saudara bisa melakukan perkara-perkara besar. Bahkan dikatakan bahwa saudara harus percaya kepada Dia. Berarti ada percaya di sini, ada kata believe, yaitu believe. Berarti saudara dalam kata iman itu ada 3. Ada iman bicara pisteo, pistos, dan pisteos. Namun di sini bicara kata iman yang kita usahakan atau kita kerjakan. Kalau iman ada dasar daripada segala sesuatu, berarti iman ini dalam bentuk benda, faith. Belief ini adalah bentuk kata kerja. Terus jika jika kita tidak setia, Allah tetap setia. Itu juga kata iman. Namun iman di situ dalam bentuk sifat. Namun kata di sini dikatakan dalam bentuk percaya, berarti ada usaha. Berarti harus ada usaha daripada saudara untuk dekat kepada Tuhan, supaya emosi yang saudara punya ini bisa memberikan kekuatan aliran-aliran air hidup dimanapun saudara berada.
Karena tanpa emosi, saudara, kehidupan seseorang akan kering dan dingin. Ya, oke, kita kembali ke ayat yang tadi, Efesus 4 ayat yang ke-19. Ini Rasul Paulus katakan ya kepada jemaat-jemaat di Efesus. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Perhatikan ayat 19 dulu, perasaan mereka tumpul. Karena tumpul, menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Walaupun tumpul, ada pengaruh untuk mempengaruhi dan menyerahkan. Hawa, perasaannya mungkin gak peka, tumpul pada saat itu, akhirnya dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, bahkan membawa Adam pada saat itu. Bayangkan kalau perasaan ini tajam. Ayat 20 dulu, coba. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Haleluya. Berarti saudara-saudara di platform ini saya yakin dan percaya kita sudah belajar mengenal Kristus. Kita sudah belajar tentang ajaran Yesus, saudara. Dan saya yakin tiap minggu, bahkan hari Minggu kita belajar tentang pelajaran-pelajaran mengenai ajaran Yesus. Berarti saudara hari ini, saudara ini sudah dipertajam perasaannya, sehingga saudara nggak menyerahkan diri pada hawa nafsu, bahkan membawa orang lain menahan diri untuk hawa nafsu. Saudara nggak mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran, saudara mengerjakan segala macam kekudusan. Kenapa? Karena saudara sudah belajar mengenai ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu membawa saudara punya hati, punya kehidupan, mengalir aliran air yang hidup, sehingga perasaan saudara menjadi tajam. Seorang wanita pasti punya intuisi yang lebih tajam terkadang daripada laki-laki. Namun harus dipertajam lewat firman Allah. Karena kamu punya teman-teman semua, saudara-saudara di sini, punya intuisi yang tajam, dibarengi dengan saudara punya kekuatan mempengaruhi, itu akan berdampak luar biasa di keluargamu, di pekerjaanmu, bahkan di suamimu, saudara. Ini luar biasa, saudara. Terus kita coba lihat lagi Filipi 2 ayat 5. Kita gali dulu ya tentang air mata. Dan air mata, sehingga habis itu kita gali tentang air mata, habis itu kita gali tentang mata air, baru kita gali dengan kata bagaimana air mata itu menjadi mata air. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Berarti pesan Tuhan kepada kita. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita harus taruh pikiran dan perasaan kita yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Berarti kita harus punya perasaan sebagaimana Yesus itu berpikir. Yesus itu merasa secara emosional. Nah, bagaimana kita tahu perasaan emosi daripada Kristus? Kita harus belajar mengenal Kristus. Kita harus belajar firman Allah. Kita harus belajar hidup di dalam kebenaran. Nah, itulah salah satu caranya agar kita bisa mengenal Kristus. Oke, saya sum up dulu ya tentang 15 menit, 20 menit yang saya sudah sharing, saudara. Oke, air mata, saudara ada kekuatan emosional. Ini akan menjadi mata air. Mata air itu akan menjadi aliran air hidup di mana saudara bisa memberikan nasihat, saudara bisa memberikan pendapat, saudara bisa memberikan satu kekuatan, saudara bisa mempengaruhi atmosfer yang nggak baik, bahkan bisa menjadi baik, saudara bisa mempengaruhi itu semua, karena saudara akan menjadi mata air. Apalagi mata air itu ada aliran air hidup yang memberi kehidupan. Namun dalam perjalanan ini air mata menjadi mata air, bagaimana? Tentunya kita harus menaruh pikiran dan perasaan kita kepada Yesus. Tentu kita harus mengenal Kristus lebih dekat lagi. Karena itu membuat perasaan kita menjadi tajam. Kalau perasaan tumpul, kita menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Kalau perasaan kita tajam, kita membawa orang lain menghindari dosa, menghindari kejahatan.
Kita bawa orang lain yang mau jatuh jadi nggak jatuh dia. Karena perasaannya tajam, punya intuisi, ini berbahaya. Kayaknya harus sabar dulu. Kayaknya harus doa dulu. Saya punya perkataan ini mungkin akan membuat suasana ini nggak enak. Atau jangan-jangan saya cuma diam aja suasana nggak enak. Betul kan saudara? Ini saudara pernah alami. Saudara cuma diam aja, suasana itu nggak enak. Kenapa? Karena saudara punya power. The power of emotion yang memang gift daripada Tuhan untuk para ladies. Namun bagaimana dari air mata menjadi mata air? Berarti saudara, saya berdoa, saya berharap saudara sudah jelas dengan kekuatan air mata, kekuatan emosional, dan kekuatan mata air ini. Kekuatan air mata, kekuatan emosional, perasaan itu ada gift given by God. Namun kekuatan mata air ini adalah bagaimana kita sudah air mata yang kita punya, kita sudah olah sehingga dia bisa menjadi mata air untuk aliran-aliran air hidup. Kita bisa memberikan nasihat, memberikan pendapat, memberikan pengaruh, memberikan atmosfer yang baik dimanapun kita berada. Baik kita mungkin di tengah-tengah anak kita, di tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, dan semuanya. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana air mata menjadi mata air. Kita buka Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Kita lihat ada beberapa poin ya. Kemudian siara, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Yang pertama adalah stepnya bagaimana air menjadi mata air adalah harus mengenal Tuhan lebih dalam. Harus mengenal Tuhan lebih dalam. Kenapa? Tuhan memulihkan keadaan Sion, berarti Tuhan yang pulihkan. Saudara sudah tahu ayat ini kan? Saudara sudah sering dengar tentang keadaan Sion, bagaimana Mazmur Daud dalam nyanyian siaranya itu seperti bermazmur, ada satu ungkapan doa bahwa Tuhan akan memulihkan Sion atau Yerusalem, keadaan kita seperti orang bermimpi. Namun fokusnya adalah di mana Tuhan yang memulihkan. Kalau Tuhan memulihkan seperti orang bermimpi, berarti kita nggak tahu cara. Seperti kita itu mimpi, seperti kita itu mungkin nggak jelas bahwa ini pikiran kita. Berarti kok bisa? Berarti kita bagaimana air mata menjadi mata air harus mengenal Tuhan lebih dalam. Tadi kan dikatakan perasaan mereka tumpul, namun kamu tidak demikian karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Indah sekali kan? Nah, gimana saudara hari ini bisa air mata menjadi air? Saudara harus mengenal Tuhan lebih dalam. Deeply in love with Him. Gitulah. Karena kamu mengenal Tuhan lebih dalam itu bukan cuma sehari, bukan cuma 1 jam. Terus menerus belajar firman-Nya, tangkap remanya, renungkan firman. Di situ saudara akan mengenal Dia lebih dalam. Oke, lanjut ya. Nomor 2. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat yang ke-3, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, marilah kita bersuka cita. Yang kedua, selalu ada perkataan sukacita dan membangun. Selalu ada perkataan sukacita dan membangun. Tanpa perkataan, saudara saja bisa mempengaruhi. Saudara bisa berdampak karena dengan emosimu. Apalagi saudara membiasakan diri mengatakan perkataan sukacita dan membangun. Itu dampaknya akan sangat besar. Sangat besar. Sangat besar bagi keberhasilan suamimu, sangat besar bagi keberhasilan gereja, sangat besar bagi keberhasilan pekerjaan, sangat besar bagi keberhasilan rumah tangga. Karena engkau memperkatakan perkataan yang sukacita dan membangun. Ya, itu yang nomor 2. Terus yang nomor 3, ayat yang keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan,
seperti memberikan batang air kering di tanah Negeb. Ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Luar biasa. Bagaimana orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai? Kalau dia mencucurkan air mata waktu dia sementara menabur, berarti dia bukan cuma sekali menabur. Berarti dia menabur terus-menerus, saudara. Sampai dia capek, sampai dia lelah. Namun pada akhirnya dia menuai dengan sorak-sorai. Orang yang cuma menabur tumbuhan cuma satu petak, dia nggak bisa berharap saya akan bisa menuai stroberi 1 hektar. Orang yang cuma menabur nanas 1 petak atau mungkin cuma beberapa meter persegi, tidak mungkin bisa bermimpi bahwa dia punya 1 hektar perkebunan nanas. Nggak bisa. Kalau saudara cuma menabur sedikit, saudara tidak bisa berharap saudara bisa menuai banyak sukacita. Berarti poin yang ketiga adalah di dalam kondisi apapun tetap menabur. Menabur bukan bicara materi, namun menabur kebaikan, menabur pengampunan, menabur sukacita, menabur telinga untuk mendengar, menabur hati untuk memberi, menabur semangat, menabur doa. Dan pada waktunya nanti engkau akan bisa melihat setiap doamu itu akan engkau tuai dengan sorak-sorai. Ada juga pepatah yang mengatakan bahwa istri adalah tiang doa. Jika istri adalah tiang doa, berarti doanya itu tidak boleh berhenti. Firman Tuhan juga katakan kan, tetaplah berdoa. Betul kan? Berarti doa itu tidak boleh berhenti. Doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Namun doa itu bukan kita bicara cuma meminta. Mungkin saudara sudah belajar. Makanya tetaplah berdoa adalah poin yang ketiga. Poin yang pertama tadi, kita harus mengenal Tuhan lebih dalam. Mengenal Tuhan lebih dalam. Karena waktu kita mengenal Tuhan lebih dalam, perasaan kita nggak tumpul, perasaan kita tajam, sehingga kita tahu apa yang harus saya katakan. Makanya bisa keluar perkataan yang sukacita dan membangun. Sehingga air mata, saudara bisa lihat yang ketiga, orang yang menabur dan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Namun yang ketiga, harus tetap menabur. Ya, tidak boleh berhenti menabur. Mungkin hari ini saudara punya pergumulan dimanapun saudara berada. Pergumulan untuk anakmu, pergumulan untuk suamimu atau apapun. Namun yang bisa saya doakan dan saya katakan adalah tetap menabur. Menabur apa? Menabur dalam pekerjaan Tuhan. Bukan bicara materi ya, ibu-ibu, teman-teman, saudara-saudara. Namun menabur di sini bicara menabur doa, menabur memberikan kekuatan, menabur memberikan pendengaran yang baik, menabur memberikan semangat. Itu juga adalah taburan-taburan yang berharga di mata Tuhan yang saudara-saudari bisa lakukan. Dan yang terakhir, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, ya, dari air mata kan, dia tetap tabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Oke, tadi kita udah belajar kan, tetap menabur. Yang keempat adalah tetap maju. Ada orang, dia tetap menabur, namun dia tidak mau maju. Saya kasih contoh. Ada orang, ya udah, Mama saya suka saya suka buku A. Oke, saya menabur supaya saya ini punya pengetahuan bisa luas.
Namun dia tetap menabur, dia belajar buku A. Namun setelah buku A selesai, dia baca lagi buku A-nya kembali. Ya, setelah buku A-nya selesai, dia baca buku A-nya lagi. Nah, dia nggak mau mempelajari sesuatu yang baru. Nah, ini nggak boleh. Waktu kita menabur, mungkin hari ini kita sabar mendengar orang-orang mungkin yang menyakiti kita. Namun di satu sisi, kita pun harus tetap maju. Mungkin orang yang sama pernah menyakiti kita, kita menabur, kita akhirnya memberikan kesempatan kita mendengar omongannya dia. Namun kita pun waktu kita mendengar omongannya dia, kita nggak mau mendengarkan nasihatnya dia. Kita cuma mendengarkan karena kita sebatas untuk mengampuni. Nah, ini naik level ya, saudara-saudari. Tetap maju berbicara apa? Meskipun orang-orang di sekitar kita, mungkin ada orang yang mungkin dulu, mungkin kita nggak reken, saudara. Namun kalau kita bicara tetap maju, berarti suatu hari mungkin orang yang sama, yang kita nggak reken, mungkin orang itu mungkin bisa dipakai Tuhan untuk memberkati kita juga. Berarti hal ini bicara tetap maju adalah bicara apa? Kita tidak boleh terjebak dalam pola-pola kehidupan dan kebiasaan kita yang lama. Firman Tuhan katakan apa? Janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah melalui pembaruan budimu, supaya engkau mengetahui manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna kepada Allah. Hari ini saya yakin saudara gak boleh kalah maju dengan suamimu, saudara gak boleh kalah maju dengan anakmu, gitu. Saudara harus lebih maju lagi. Bagaimana bisa lebih maju? Supaya saudara bisa menjadi mata air sampai akhir hayat. Bukan cuma mata air pada zaman ini. Caranya bagaimana? Tetap belajar, tetap maju, tetap up to date, tetap mau mendengar. Itu caranya. Hari ini kita sum up ya, teman-teman yang dikasihi semua. Air mata menjadi mata air. Mata air berarti bicara kita punya dampak, punya influence, kita bisa mempengaruhi dengan nasihat, dengan perilaku kita, dengan emosi kita. Namun air mata bicara setiap manusia itu pasti pernah bisa menangis. Namun perempuan sangat dekat dengan namanya tangisan mungkin. Karena itu emosional mereka lebih besar daripada laki-laki. Namun di balik emosional itu ada kekuatan yang Tuhan berikan sangat besar. Namun bagaimana air mata itu menjadi mata air? Yang pertama tadi kita belajar, harus kenal Tuhan lebih dalam setiap hari. Kedua, selalu ada perkataan sukacita dan membangun. Gak boleh perkataan yang menghancurkan. Karena waktu kita diam aja, atmosfer udah berubah. Emosi kita merubah semuanya. Berarti waktu kita punya perkataan yang membangun, dengan emosi kita diberikan Tuhan, itu punya dampak yang luar biasa. Yang ketiga, tetap menabur. Kondisi sulit, kondisi baik, kondisi aman, tetap menabur. Menabur bukan bicara materi. Tetap menabur kebaikan, tetap menabur doa, tetap menabur kasih, tetap menabur pendengaran untuk mendengar orang lain. Yang terakhir, tetap maju. Artinya apa? Nggak boleh kita hari ini sudah puas dengan apa yang kita pelajari. Kita sudah terpatok dengan pengalaman kita, kebiasaan kita nggak mau berubah. Sehingga kita nggak mempelajari apa yang baru. Pada yang baru ini, dengan kekuatan emosional kita bisa mempengaruhi lebih besar bahkan untuk kebaikan dan nama Tuhan dimuliakan. Saya tutup dengan satu ayat, Mika 6 ayat yang ke-8. Ini untuk ayat penutup pesan kepada kita, kenapa kita harus tetap maju, tetap belajar. Bukan mengikuti zaman, namun mengetahui apa yang terjadi di zaman ini. Saya bacakan, Mika 6 ayat 8. Kalau saudara bisa baca ayatnya, saudara bisa baca sama-sama ya dengan saya. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Sudah dikasih Tuhan apa yang baik. Terus ya. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Wah, apa yang Tuhan tuntut dari saya? Titik 2. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan,
dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar. Orang yang rendah hati berarti orang yang tidak sombong. Orang Midian, yaitu musuh daripada orang Amalek, yaitu musuh daripada Yosua, adalah tipikal spirit musuh yang sombong. Orang yang sombong bukan cuma bicara orang yang berkata-kata, namun orang yang diam juga adalah orang yang sombong. Karena kesombongan berbicara ketika Tuhan suruh A, kita mau lakukan B. Itu namanya kesombongan. Karena kita lebih mau mendengarkan apa yang kita lakukan. Namun hari ini saya yakin dan percaya Tuhan nggak tuntut apa-apa kepada kita. Tuhan hanya mau kita ada keadilan, kita cinta kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Melalui kenal Tuhan lebih dalam, ada perkataan sukacita dan membangun, tetap menabur, dan tetap maju. Dari situlah air mata saudara pasti akan menjadi mata air, di mana akan menjadi kesegaran bagi kehidupan orang lain, dimanapun saudara berada. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kekeringan, saudara pasti tetap akan menjadi kekuatan. Saudara tetap akan menjadi tiang doa. Saudara pasti akan tetap menjadi pilar-pilar daripada rumah, gereja, keluarga, dan pekerjaan. Karena saudara bukan cuma air mata yang saudara miliki, namun air matamu akan menjadi mata air. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sekian sharing dari saya. Izinkan saya berdoa. Bapa kami dalam surga, hamba-Mu terbatas, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu, sebuah pelajaran singkat kepada kami semua. Hamba berdoa untuk Ladies Devotion di seluruh dunia Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar Tuhan pakai mereka lebih lagi. Tuhan berikan mereka kekuatan lebih lagi Tuhan. Sehingga air mata, kekuatan-kekuatan natural mereka bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi mata air. Dari kekuatan natural mereka menjadi kekuatan supranatural. Di mana Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka. Mulai dalam pekerjaan, rumah tangga, keluarga, bahkan sampai pelayanan dimanapun mereka berada. Akan menjadi pendidik-pendidik yang hebat, menghasilkan generasi-generasi yang luar biasa. Asalkan mereka mau belajar lebih dekat kepada Tuhan, lebih dalam mengenal Tuhan, dan mereka juga mau memperkatakan perkataan yang sukacita dan membangun, bukan hanya perkataan yang menjatuhkan saja. Dan belajar tetap menabur di tengah-tengah kesulitan, tetap menabur kebaikan, tetap menabur pengampunan, tetap menabur doa, dan yang terakhir tetap maju dengan kerendahan hati, karena itulah yang diinginkan Tuhan. Mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus, memberkati setiap mereka, menguduskan setiap mereka, menguatkan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, memberkati mereka Tuhan. Mari saudara, engkau dekapkan tanganmu di dada, dan engkau harus menjaga hatimu, karena dalam hatimu akan memancar aliran-aliran air hidup. Biarkan pada malam hari ini Tuhan, kami mau terima berkat Tuhan, namun kami ingat firman Tuhan berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Terima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga, dalam putra Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita yang bangkit pada hari ketiga, dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di atas sorga. Berikan akan pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. dalam kasih.